Apakah kalian pernah berhayal terbang ke luar angkasa seperti Superman, lalu melihat banyak bintang dan planet di sekitar, hingga berencana untuk membangun rumah di planet tersebut? Apakah kalian percaya bahwa untuk mengirim suatu pesan chatting atau membuat postingan sosial media, cukup hanya dengan memikirkannya, pesan dan postingan tersebut sudah terkirim? Apakah justru itu hanyalah fantasi semata? Jawabannya tidak. Semua pertanyaan di atas sudah dipikirkan oleh salah satu orang yang dianggap gila dalam pemikirannya, dan ia membuktikan bahwa fantasi tersebut bisa menjadi nyata. Dari hayalan di atas, kita mengerucut kepada beberapa pemikiran kritis. Apakah bisa manusia terbang ke luar angkasa hingga berencana menetap di planet lain? Apakah hanya dengan pikiran saja bisa membuat suatu tindakan tanpa bergerak? Dan bagaimana jika semua itu terjadi? Pertanyaan terakhir adalah bagian dari kontroversi dan konspirasi dari pemikiran orang yang satu ini. Ia bernama Elon Musk, seorang miliarder, inovator, dan pendiri berbagai perusahaan seperti Tesla, SpaceX, Neuralink, dan The Boring Company. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh kontroversi dan kejutan, Musk tidak hanya dikenal karena kesuksesannya yang spektakuler, tetapi juga karena ide-idenya yang sering dianggap gila oleh banyak orang. Namun, dari ide-ide itulah, ia telah mengubah wajah industri dan membuka pintu masa depan yang belum kita bayangkan sebelumnya. Dan dalam video ini, kita akan membahas Elon Musk tidak hanya sekedar nama, menyelami lebih dalam siapa dirinya dan seberapa gila pemikirannya, hingga kontroversi dan konspirasi dari pemikirannya tersebut. Pastikan Anda menontonnya sampai akhir. Dengan nama lengkap Elon Musk, lahir pada 28 Juni 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Sejak kecil, Musk menunjukkan ketertarikan besar terhadap teknologi dan inovasi. Pada usianya 12 tahun, ia sudah menciptakan permainan komputer pertamanya bernama Blackstar, yang kemudian dijualnya dengan harga $500. Meskipun ia besar di Afrika Selatan, Musk pindah ke Kanada pada usianya 17 tahun untuk melanjutkan pendidikan di Queen's University dan kemudian melanjutkan ke University of Pennsylvania di Amerika Serikat, di mana ia meraih 2 gelar, satu di bidang ekonomi dan satu lagi di bidang fisika. Pada usianya 24 tahun, Musk memutuskan untuk melangkah lebih jauh dalam dunia teknologi dengan mendirikan perusahaan pertamanya bernama Zip2, yang menawarkan perangkat lunak untuk surat kabar online. Zip2, a California company that provides online access to information about cities around the country. Perusahaan ini berhasil dijual kepada Compaq dengan harga hampir $300 juta. Setelah itu, ia mendirikan X.com yang berkembang menjadi PayPal dan kemudian dijual ke eBay seharga $1 miliar. Penghasilan tersebut menjadi modal untuk meluncurkan proyek-proyek besar lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut berdiri dari imajinasi dan fantasi Elon Musk. Namun, perjalanan Musk tidak selalu mulus. Di tengah keraguan banyak pihak, Musk harus menghadapi kegagalan besar, termasuk roket SpaceX yang meledak dan Tesla yang hampir bangkrut. Bos Tesla Elon Musk dikabarkan kehilangan harta kekayaan sampai $200 miliar Amerika Serikat. Musk terkenal karena pemikirannya yang sering dianggap gila. Namun, sering kali hal itu adalah cara dia melihat dunia, dengan cara yang jauh lebih besar dan lebih berani daripada kebanyakan orang. Mari kita jelajahi beberapa ide gila dari seorang Elon Musk yang justru bisa merubah peradaban manusia. Salah satu ide paling kontroversial dan gila dari Elon Musk adalah ambisinya untuk mengirimkan umat manusia ke Mars. Melalui SpaceX, Musk berkomitmen untuk membangun roket yang bisa membawa manusia ke Mars dan membangun koloni di planet merah. Ide ini memang terdengar seperti fiksi ilmiah, bahkan lebih jauh dari itu, suatu gagasan yang tidak mungkin dicapai dalam waktu dekat. Namun, dengan pencapaian luar biasa SpaceX, seperti mendaratkan roket secara vertikal dan meluncurkan roket keluar angkasa dengan biaya yang jauh lebih rendah, Musk membuktikan bahwa mimpi ini mungkin saja terwujud. Musk tidak hanya ingin menjelajah Mars untuk tujuan ilmiah,
tetapi juga untuk memberikan umat manusia backup jika ada bencana yang mengancam dunia. Seperti yang sering ia katakan, jika kita hanya ada di bumi, kita rentan terhadap bencana. Kita perlu menjadi spesies multiplanet untuk bertahan. Tidak kalah gila adalah ide Marx untuk merevolusi industri otomotif dengan Tesla, perusahaan mobil listrik yang didirikannya. Pada saat dunia masih meragukan kelangsungan mobil listrik, Marx dengan berani mengembangkan Tesla untuk menjadi mobil yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga canggih dan cepat. Tesla bukan hanya sebuah mobil listrik, itu adalah simbol dari masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Marx bukan hanya peduli soal mobil, ia memikirkan masa depan dunia yang lebih baik dengan cara mendekatkan energi terbarukan ke masyarakat melalui panel surya, baterai rumah tangga, dan stasiun pengisian cepat untuk mobil listrik. Walaupun tantangannya besar, terutama dalam hal produksi dan distribusi, Tesla kini menjadi salah satu perusahaan otomotif paling berharga di dunia. Yang dianggap paling gila dari pemikiran Marx adalah Neuralink, perusahaan yang berfokus pada pengembangan antarmuka otak komputer atau Brain Computer Interface. Dengan teknologi ini, Marx berharap bisa menghubungkan otak manusia dengan komputer, memungkinkan kita untuk meningkatkan kemampuan otak, berkomunikasi langsung dengan perangkat digital, dan bahkan mengobati penyakit otak seperti Alzheimer atau Parkinson. Marx juga menyatakan bahwa teknologi ini suatu hari akan memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan komputer hanya dengan berpikir. Ini bukan hanya soal memajukan sains. Ini adalah langkah besar dalam evolusi manusia. Menurut Marx, dengan menghubungkan otak kita dengan mesin, kita bisa tetap relevan di dunia yang semakin didominasi oleh kecerdasan buatan. Marx bukan hanya berfokus pada kendaraan listrik dan luar angkasa. Ia juga berpikir tentang cara mengatasi masalah kemacetan lalu lintas. Dengan The Boring Company, Marx berencana menggali terowongan bawah tanah di kota-kota besar untuk menciptakan sistem transportasi cepat dan efisien. Sementara banyak orang yang meragukan biaya dan kelayakan proyek ini, Marx terus bekerja keras mengembangkan teknologi yang dapat menggali terowongan dengan lebih cepat dan murah. Bayangkan, dunia di mana kita bisa berpergian dengan kecepatan tinggi di bawah tanah tanpa terhambat kemacetan. Itu adalah visi dari seorang Elon Musk. Di luar angkasa, Marx juga meluncurkan proyek ambisius lainnya, yakni Starlink. Dengan meluncurkan ribuan satelit ke orbit rendah bumi, Marx berusaha menciptakan sistem internet global yang dapat diakses oleh siapa saja. Ini bukan hanya untuk negara maju, tetapi juga untuk daerah-daerah yang selama ini terisolasi dari akses internet. Bagi Marx, ini adalah cara untuk membawa dunia yang lebih terhubung dan lebih setara. Salah satu aspek yang paling mencolok dari kehidupan Elon Musk adalah perilakunya di Twitter. Sebagai pengguna Twitter yang aktif, Musk seringkali memposting pernyataan-pernyataan yang membuat publik terkejut dan kadang menimbulkan kontroversi. Pernyataannya yang paling terkenal adalah tweet pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa ia berniat untuk menghapus Tesla dari pasar saham dan menjadikannya perusahaan privat dengan harga $420 per saham. Tindakan ini memicu kegaduhan besar di pasar saham dan berujung pada penyelidikan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC Amerika Serikat. Akhirnya Musk setuju untuk membayar denda $20 juta dan setuju untuk membatasi beberapa aktivitas komunikasi perusahaan Tesla. Namun,
Tweet-tweetnya yang penuh provokasi terus membuat perusahaan dan publik terperangkap dalam keraguan. Beberapa pihak menganggap bahwa tindakannya seringkali merusak kredibilitas perusahaan, sementara yang lain melihatnya sebagai cara Mark mengekspresikan diri dengan kebebasan tanpa batas. Pada awal pandemi COVID-19, Elon Musk juga menarik perhatian dengan komentar kontroversialnya tentang virus tersebut. Ia sempat meremehkan ancaman virus tersebut dengan mengatakan bahwa ia menganggapnya sebagai hanya flu biasa dan menentang kebijakan penguncian atau lockdown yang diterapkan oleh berbagai negara. Musk bahkan membuka kembali pabrik Tesla di Fremont, California, meskipun ada pembatasan terkait COVID-19 yang diberlakukan oleh pemerintah setempat. Pandangan-pandangan Musk yang menentang kebijakan penguncian dan pengendalian pandemi menyebabkan kemarahan di kalangan banyak orang yang melihatnya sebagai minimnya tanggung jawab sosial dari seorang tokoh berpengaruh. Beberapa orang menyebutnya terlalu egois, hanya peduli pada kepentingan bisnisnya dan tidak cukup memperhatikan keselamatan masyarakat. Musk dan proyek Starlink-nya yang bertujuan untuk menyediakan internet cepat di seluruh dunia dengan menggunakan satelit telah menimbulkan berbagai teori konspirasi. Beberapa orang mengklaim bahwa proyek ini bukan hanya untuk menyediakan layanan internet, tetapi lebih jauh dari itu, untuk tujuan pengawasan global. Ada yang beranggapan bahwa dengan ribuan satelit yang mengorbit bumi, Musk dan perusahaannya dapat memonitor komunikasi dan aktivitas manusia secara langsung. Selain itu, beberapa orang percaya bahwa Starlink adalah bagian dari upaya untuk menciptakan jaringan pengawasan besar-besaran yang dapat digunakan oleh pemerintah atau entitas lain untuk mengontrol informasi dan memata-matai individu. Meskipun klaim ini tidak memiliki bukti yang kuat, keberadaan teknologi satelit dan potensi pengaruhnya dalam hal privasi memang memunculkan kekhawatiran tertentu di kalangan banyak orang. Elon Musk seringkali dianggap memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Amerika Serikat, terutama dengan konteks pengembangan teknologi luar angkasa melalui SpaceX. Beberapa pihak berpendapat bahwa Musk memanfaatkan hubungan dengan badan pemerintahan seperti NASA dan Pentagon untuk memajukan perusahaan-perusahaannya. Pada 2020, SpaceX bahkan menjadi kontraktor utama dalam misi luar angkasa Amerika Serikat, dengan peluncuran roket Crew Dragon yang mengangkut astronot NASA ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Keterlibatan ini memunculkan dugaan bahwa Musk mungkin terlibat dalam proyek-proyek yang lebih luas dan lebih tersembunyi, yang memiliki tujuan selain sekedar eksplorasi luar angkasa. Dalam teori konspirasi ini, ada yang berpendapat bahwa Musk mungkin terhubung dengan agen-agen intelijen global atau memiliki informasi yang tidak diketahui publik tentang rencana masa depan yang lebih besar, termasuk di bidang teknologi militer atau pengaruh politik internasional. Karyawan Tesla juga sering kali menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap perlakuan di pabrik Tesla. Beberapa mantan karyawan mengklaim bahwa mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang ekstrim dengan sedikit perhatian terhadap keselamatan atau kesejahteraan mereka. Beberapa laporan menunjukkan tekanan tinggi di pabrik-pabrik Tesla, dengan jam kerja yang panjang dan ketegangan yang terus meningkat untuk memenuhi target produksi. Musk juga mendapat kritik atas keputusannya yang keras dalam menghadapi masalah tenaga kerja. Misalnya menolak serikat pekerja di Tesla dan mempertanyakan apakah karyawan benar-benar membutuhkan istirahat atau cuti sakit. Semua ini mengarah pada gambaran seorang CEO yang cenderung memprioritaskan produktivitas dan efisiensi di atas kesejahteraan pekerja. Kritik ini kerap berujung pada tuduhan bahwa Musk terlalu berfokus pada ambisi pribadi dan tidak memperhatikan aspek manusia dari perusahaan yang ia bangun. Elon Musk adalah salah satu tokoh yang paling vokal dalam memperingatkan tentang potensi bahaya kecerdasan buatan atau AI. Ia sering memperingatkan bahwa jika AI tidak dikendalikan dengan baik, bisa menjadi ancaman serius bagi umat manusia. Pada suatu kesempatan, ia mengatakan bahwa kecerdasan buatan bisa menjadi lebih berbahaya daripada senjata nuklir. Musk mendirikan OpenAI pada tahun 2015 dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengembangan AI tetap aman dan tidak disalahgunakan. Namun, beberapa orang mulai mempertanyakan apakah ketakutan Musk terhadap AI ini bisa jadi berlebihan. Ada yang berpendapat bahwa Musk terlalu pesimis
dan mengaburkan potensi positif dari kecerdasan buatan yang bisa mengarah pada kemajuan teknologi yang luar biasa jika digunakan dengan bijak. Adapun kabar terbaru dari Elon Musk di tahun 2025. Elon Musk kini memimpin upaya efisiensi pemerintahan Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya menutup Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID. Dalam percakapan di platform X pada Senin 3 Februari 2025, Musk menyatakan bahwa USAID sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Ia juga menambahkan bahwa Presiden Trump setuju dengan keputusan tersebut. Langkah ini sejalan dengan kebijakan Trump yang ingin memangkas anggaran federal. Musk yang ditunjuk untuk memimpin panel pemangkasan biaya pemerintahan menyebut bahwa pemborosan dana di berbagai sektor harus dikurangi. USAID merupakan lembaga donatur internasional terbesar di dunia dengan anggaran 72 miliar dolar AS atau sekitar 1,17 kuadrat triliun rupiah pada tahun fiskal 2023. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program termasuk kesehatan perempuan di zona konflik, akses air bersih, perawatan HIV/AIDS, keamanan energi, dan pemberantasan korupsi. Dampak penutupan USAID jika benar-benar ditutup. Sejumlah program bantuan internasional Amerika Serikat terancam dihentikan. Program seperti rumah sakit, lapangan di kamp pengungsi Thailand, pembersihan ranjau darat di zona perang, dan distribusi obat-obatan untuk penyakit seperti HIV bisa terdampak. Trump sendiri mendukung langkah Musk dalam melakukan efisiensi anggaran. Selain itu, tim Musk juga dilaporkan telah mengambil alih sejumlah sistem pemerintahan. Reuters melaporkan bahwa tim Musk yang mengelola Badan Sumber Daya Manusia Pemerintahan AS telah mengunci sistem komputer pegawai negeri sipil yang menyimpan data jutaan pegawai federal.